Baik, shalom channel ini. Perkenalkan, nama saya Yusman Jaya. Jadi saya membahas di sini sesuai dengan judul mata saya, yaitu Yesus dan kebangkitannya. Ini adalah mata kuliah Kristologi. Lanjut. Jadi di sini ketika malaikat Gabriel diutus kepada Maria, seorang perawan suci dari Nazaret, malaikat itu menyampaikan kabar gembira kepadanya. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamainya dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepada yang takhta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan pernah berkesudahan. Lukas 2 ayat 31 sampai 33. Jadi yang pertama di sini, Yesus sudah datang dari Allah. Jadi dalam perjanjian baru memberi kesaksian bahwa Allah telah mendatangi manusia dalam kedatangan Yesus Kristus. Yesus menjadi manusia agar tergenapi nubuatan para nabi-nabi sebelumnya dalam perjanjian lama. Yang kedua, Injil Yohanes mengatakan bahwa Allah telah menjadi manusia, firman Allah telah menjadi manusia. Dalam munculnya Yesus Kristus bisa dilihat dari Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah ada pada mulanya. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Sebab firman itu sudah menjadi manusia. Dan walaupun Tuhan telah menjadi manusia, tetaplah ia Tuhan. Jadi pekerjaan Kristus adalah sebagai berikut. Tuhan Yesus mengatakan, Bapakku bekerja sampai pada hari ini, dan aku juga. Tuhan Yesus juga mengerjakan pekerjaan Bapa. Apa pekerjaan yang dilakukan Yesus? Yang pertama adalah karya penciptaan atau ekresion. Allah yang sejati adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu ex nihilo, dari tidak ada menjadi ada. Ini adalah karya yang terbesar yang pertama Allah lakukan. Yang kedua adalah karya penebusan atau redemption. Ketika penciptaannya sudah salah, ketika ciptanya sudah jatuh dalam dosa, manusia berada dalam pemberontakan, di dalam dosa, maka Allah yang diberontak itu bukannya marah, tetapi ia rela mengorbankan dirinya untuk menebus. Kristus dikerjakan sebagai pekerjaan yang kedua. Yang ketiga adalah karya mewahyukan kebenaran atau revelation. Pekerjaan yang ketiga adalah mewahyukan kebenaran. Hanya Allah sendiri yang mampu mewahyukan dirinya kepada manusia. Lanjut. Jadi di sini Yesus menderita atau kematian, mengalami. Jadi di sini pengendapan firman Tuhan bahwa Yesus akan mengalami maut dan menderita saat menjadi manusia. Ia datang ke dalam dunia untuk menggenapkan tujuan Allah untuk menderita dan mati agar kita diselamatkan. Dan yang perlu kita pahami bahwa tujuan pertama kedatangan Tuhan kita di dalam dunia yaitu untuk menderita dan untuk menebus dosa umat manusia. Lanjut. Jadi di sini juga ada nubuatan tentang kematian Yesus. Jadi sebelumnya sudah dibuatkan bahwa Yesus akan mati dan disalibkan. Kita bisa lihat bahwa ia akan dikhianati dengan harga 30 keping perak. Bisa dilihat dari perjanjian lama Zakaria 11 ayat 12 sampai 13. Dan digenapi di Matius 26 ayat 15 sampai 16. Dan penderitaan Yesus dicatat di dalam kitab Yesaya pasal 53 dan digenapi di Matius 23. Jadi Yesus akan dihitung bersama-sama orang berdosa. Bisa dilihat Yesaya 53 sampai ayat 12 dan digenapi di Lukas 23 ayat 33. Jadi korban penghapus dosa dicatat di Mazmur juga dan digenapi di Yohanes. Di sini tujuan Yesus mati untuk manusia adalah yang pertama, ia mati untuk menghapus dosa manusia. Tuhan Yesus tidak mati karena dosa-dosanya, tetapi dosa manusia. Bisa dilihat Yohanes 19 ayat 6. Tetapi ia mati karena dosa-dosa manusia. Ia mati juga untuk memenuhi hukum Taurat. Jadi segala sesuatu harus disucikan dengan darah, dan tanpa penumpahan darah
tidak ada pengampunan dosa. Apabila Tuhan tidak menumpahkan darahnya di kayu salib, jadi dosa-dosa dunia tidak dapat dibersihkan. Bisa dilihat di Imamat 17 ayat 11 dan Ibrani 9 ayat 22. Yesus mati di Golgota untuk memenuhi hukum Taurat Allah. Jadi Matius 5 ayat 17. Di sini yang terpenting adalah kebangkitan Yesus. Jadi setelah Yesus mati di kayu salib, dia mengalami kebangkitan. jadi namun masih banyak saja yang masih belum percaya. Jadi masih saja banyak orang yang tidak menganggap bahwa Yesus itu sudah bangkit. Yang pertama yaitu kebangkitan Yesus adalah pernyataan status Yesus sebagai anak Allah, Roma 1 ayat 4. Jadi yang kedua di sini adalah kebangkitan Yesus menunjukkan kemenangannya atas maut dan iblis sebagai contoh kehidupan kekal. Jadi bisa dilihat dari Korintus 15 ayat 22. Ketika di sini kebangkitan Yesus menunjukkan bukti kedatangan penghakiman terakhir. Jadi Yesus bangkit untuk menghakimi, mengadili orang-orang yang bersalah. Lanjut. Jadi kesimpulannya di sini adalah Allah yang sejati tidak bisa kita lihat, tetapi Allah yang tidak nampak telah menampakkan dirinya di dalam kemuliaan yang kekal melalui satu tindakan inkarnasi menjadi manusia. Dia turun ke dunia, datang berada di tengah-tengah manusia melalui tindakan inkarnasi, artinya Allah menjadi daging. Kristus adalah Allah dan manusia. Dengan demikian hanya satu Allah di antara Allah dan manusia. Hanya ada satu perantara, yaitu Yesus menjadi manusia. Jadi sekian dari presentasi saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam Injili.